Selamat hari Minggu adik-adik. Kita saatnya mau ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik, kita bernyanyi-nyanyi dulu untuk memuji Tuhan, menyegar hati, jiwa, dan pikiran kita. Nah adik-adik, kakak kira pasti adik-adik sudah siap ya. Alkitabnya, bukunya, dan semuanya sudah rapi. Apakah adik-adik tadi bangun tidur sudah berdoa? Wah, terima kasih semuanya pada berdoa. Awalilah hidupmu dengan selalu memuji Tuhan, bernyanyi dan berdoa. Nah adik-adik, kita akan masuk dulu ya. Sekolah minggu kita bernyanyi dengan Yesus terang dunia. Dan dilanjutkan lagu berikutnya nanti adik-adik. Ibadah sekolah minggu, buat adik-adik sudah harus duduk di bangku dengan tertib sambil menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak dan tangan dilipat, tutup matanya, berikan hikmat dan terimalah Yesus di dalam hatimu. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak.
menebus dosa kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Engkau tahu Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka. Namun adik-adik sekolah minggu yang hadir pada saat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami, walaupun mereka di rumahnya masing-masing, tapi Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami dan menyatukan kami dalam kasih Yesus. Engkau angkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan cinta kasih dan menyayangi sesama manusia dan akan takut akan Engkau dan selalu beribadah, berdoa, menyayangi adik-adik dan sayang kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah kami akan kami mulai. Berkati kami yang saling jauh antara rumah teman dengan rumah yang lain. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati tiap-tiap rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Maha Agung, Maha Pengasih, dan Maha Melayani. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, berkati orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami semua. Kami juga guru-guru sekolah minggu yang melayani pada saat ini, yang memberitakan firman Tuhan, berbuat cerita Tuhan. Berkati Tuhan, begitu juga kami sebagai song leader di sini Tuhan, dan para pengambil video, abang kami di sini Tuhan, begitu juga pemusik. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai ibadah kami pada minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang indah, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuki ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita supaya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita mendengar cerita, kita bernyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Cuma hanya Yesus satu-satunya penolong kita.
berdoa untuk dapat melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, buatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik, untuk menyambut pengakuan dosa, kembali kita mengangkat pujian dari lagu Mengikut Yesus Keputusan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Yuk kita dengarkan, tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya adik-adik ya. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan firman-Mu Pelita. Yuk kita nyanyikan.
kita membaca firman, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberi kami nafas kehidupan, kami bangun tidur dalam keadaan penuh sukacita. Di sini Tuhan, adik-adik sekolah minggu mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti akan firman-Mu. Jagai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami senantiasa di dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita adik-adik sekolah minggu di minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Karena hanya satu ayat, Inang aja yang membaca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, mari diikuti cerita Yesus terang hidupku yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu ya. Diperhatikan ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Loh. Gimana kabarnya? Kak Roma, salah, bukan di salah situ. ya? Di mana? Di sini nih, depan. Oh. Kanan dikit. Oh, udah pas ini Bang Ari. Oke, Tapi udah mantap. ngomong-ngomong kok gelap ya Bang Ari? Mati lampu ya? Enggak, lampunya nyala. Itu kacamatanya. Oh, kacamata. Oh, kok hitam ya? Iya ya, aduh adik-adik. Oh, terang ternyata kakak lupa adik-adik. Tadi kakak mau selfie, kakak minjam ini punya Kak Lina. Aduh, mau bergaya salah pula kakaknya. Aduh adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Iya, kakak juga sehat-sehat kok. Maaf ya adik-adik, tadi kakak salah karena gelap. Iya, karena gelap biasanya kita melakukan kesalahan ya adik-adik. Coba kalau kita berjalan di yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, bisa saja kita terpijak becek, atau bisa juga masuk ke lubang. Adik-adik takut nggak sama gelap? Enggak. Pasti ada yang takut. Apalagi kalau mama papanya nggak di rumah, tiba-tiba mati lampu. Pasti takut ya kan? Ngaku. Iya, pasti kalau dalam kegelapan itu kita biasanya merasa khawatir, merasa takut. Ngomong-ngomong adik-adik ada pengalaman yang menakutkan nggak tentang gelap? Kalau kakak ada loh adik-adik pengalaman menakutkan tentang gelap. Pada waktu itu kakak berada di rumah saudara kakak di Sidikalang pada tahun 2011 kalau nggak salah adik-adik. Pada malam hari saudara kakak itu pendeta, biasanya kakak panggilnya Amang Pendeta, yang istrinya Inang Pendeta. Pada malam hari pas jam 12 kan itu kan semua tidur nyenyak itu, kakak juga tidur nyenyak, semuanya tidur nyenyak. Tiba-tiba Amang Pendetanya kedor pintu kamar. Ayo keluar, ada gempa. Kami langsung loncat adik-adik, loncat semua keluar tanpa memikirkan apa-apa. Keluar, lalu pegangan. Karena gempa, jadi lampu semua mati, nggak ada arus sama sekali, mati lampu. Jadi Amang Pendetanya di depan, Inang Pendetanya di belakang, anaknya ada 2, kakak di belakang. Jadi kami pegangan semua nih. Karena pintu depan yang paling dekat ke pintu kamar, jadi Amang Pendetanya bawa kami ke pintu depan tanpa ada cahaya. Jadi biasanya kunci itu digantung di samping pintu itu ada dibikin paku. Jadi Amang Pendetanya ini meraba. Ketika dapat kuncinya adik-adik udah dapat, pas mau dimasukkan, mungkin Amang Pendetanya gemetar juga karena gempa. Pendeta juga takut gempa loh adik-adik. Jadi pas dimasukkan, kuncinya jatuh. Inang Pendetanya udah kenapa bisa jatuh kuncinya lagi? Jadi dicari, ternyata tidak ada kuncinya, nggak tahu di mana.
Akhirnya kami mau keluar dari pintu belakang. Pas mau keluar dari pintu belakang, adik-adik tahu enggak? Pas membelok semua kami pegangan ini. Bapak pendetanya tersenggol kursi adik-adik. Aduh, kami jatuh lagi semua adik-adik. Tapi pas udah sampai di pintu belakang, kebetulan pintu belakang itu kuncinya selalu di dalam lubang kunci. Jadi pas dibuka, trek-trek. Udah lega semua. Di luar orang udah heboh semua, bilang gempa, gempa, suhul, suhul. Kalau di sana dibilang suhul. Jadi semua udah keluar, kami lega. Masih ada getaran-getaran di sana. Tapi setengah jam kemudian tidak ada lagi getaran. Jadi puji Tuhan, gempanya selesai. Kami pun sudah berpikir tenang. Kami masuk lagi ke dalam rumah dan sudah tenang semuanya. Itu adik-adik, pengalaman kakak menakutkan pas saat gelap. Oke, adik-adik berarti kalau pas saat gelap kita sering melakukan kesalahannya adik-adik, iya kan? Bahkan kakak pernah juga pas mati lampu gelap, nggak taunya terpijak ini guguk, malah guguknya marah. Iya, karena dia terpijak. Adik-adik mungkin pernah juga ya pas gelap tiba-tiba tabrakan sama abangnya, atau tabrakan sama kakaknya, atau tersenggol kursi. Iya, sakit kan? Iya, kegelapan itu sering melukai kita atau melukai orang lain juga. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kekristenan kita itu juga itu ada hidup yang dalam gelap, hidup yang dalam terang. Kalau hidup yang dalam gelap berarti itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu bahkan melukai dirinya, bisa juga melukai orang lain loh adik-adik. Tapi kalau hidup dalam terang itu biasanya berjalan dalam kebenaran. Karena kalau kita berjalan dalam gelap, dalam terang, kita lihat mana jalan yang bagus, itu kita ikuti. Ya kan adik-adik? Oke, adik-adik udah tahu tadi bagaimana hidup dalam terang dan hidup dalam gelap. Udah tahu bagaimana sifat yang hidup dalam gelap, hidup dalam terang. Oke, biar adik-adik lebih jelas lagi, ini ada kakak mau putar video loh adik-adik. Videonya ada seorang anak kecil ini hidup dalam gelap. Kenapa? Karena dia kecanduan main handphone, terus main handphone. Pada akhirnya dia apa ya? Rahasia. Ayo kita tonton sama-sama ya videonya. Oke adik-adik, ayo kita saksikan bersama-sama. Oke. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur.
Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus,
Aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, bagaimana tadi ceritanya? Tadi ceritanya bagaimana sih Chandra? Iya, dia kasihkan terus main handphone, sampai berbohong dia sama mamanya, dibilang sudah mengerjakan tugas padahal belum. Sampai terlambat dia ke sekolah minggu gara-gara terus main handphone sampai tengah malam. Jadi itu adalah perbuatan yang hidup dalam apa adik-adik? Dalam gelap. Tapi tadi si Chandra dia mau berubah, dia mau bertobat, dia meminta maaf kepada Tuhan sehingga dia mengakui Tuhan untuk hidup dalam terang Tuhan. Tadi tema kita adalah Yesus terang dunia. Oke, karena Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Jadi, kalau kita mau berjalan dalam terang, berarti kita harus mengikut siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Tapi, apabila berjalan dalam kegelapan, itu tidak tahu siapa yang mau diikuti. Namanya juga gelap, kan nggak nampak siapa yang mau diikuti. Oke, adik-adik mau hidup dalam terang atau gelap? Iya, hidup dalam terang. Sekarang adik-adik, kakak minta bantuan adik-adik ya. Tadi kan adik-adik udah tahu yang mana hidup dalam terang, yang mana hidup dalam gelap. Oke, contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik kasih tahu ya dari situ ya, dari rumahnya ya. Hidup dalam terang atau hidup dalam gelap. Oke, nampak ini adik-adik? Iya, ini adik-adik sedang ngapain? Iya, sedang belajar. Kira-kira adik-adik sedang belajar itu hidup dalam terang atau hidup dalam gelap? Iya, hidup dalam terang. Jadi belajar itu supaya kita pintar. Jadi ini adalah hidup dalam terang. Berarti ini kita letakkan di sini ya adik-adik. Oh, berarti dia mengikut Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak mau tanya PGTK ya. Oke, PGTK, ayo jawab ya. Yang ini nampak gambarnya adik-adik PGTK? Iya, sedang ngapain itu? Iya, gambarnya dia sedang mencuri mangga. Ketahuan, dimarahi nih. Sekarang mencuri mangga hidup dalam terang atau hidup dalam gelap? Coba anak-anak PGTK yang kencang. Iya, hidup dalam gelap. Pintar-pintar kali anak PGTK ini ya. Kita letakkan di yang hitam. Kenapa? Gak tahu siapa mau diikutinya. Gelap. Sekarang kakak tanya kelas 1. Oke, kelas 1. Ayo anak-anak kelas 1 jawab kencang ya. Ini gambar apa? Iya, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Oke, kalau menolong teman jatuh dari sepeda, hidup dalam terang atau hidup dalam gelap adik-adik? Yang kelas 1? Iya, hidup dalam terang. Oke, kita letakkan sini ya. Oke, ini lagi. Jreng jreng jeng. Ini gambar apa? Yang kelas 2. Oh, ini lihat ini. Pada saat main game, matanya sangat cerah. Pada saat belajar, karena matanya udah lelah, matanya melep gini. Aduh, tak nampak apa-apa ini adik-adik. Ini hidup dalam apa? Lah ini adik-adik yang kelas 2. Terang atau gelap? Iya, ini hidup dalam gelap ini. Kecanduan main game, tidak mau belajar jadinya matanya seperti itu. Oke, kita letakkan di mana ya? Di sini atau di sini? Iya, anak kelas 2 pintar-pintar ya. Iya, hidup dalam gelap. Anak kelas 3 lagi ya. Ini, oke, anak kelas 3, ayo lihat apa ini gambar ngapain? Iya, menyapu rumah. Menyapu rumah itu perbuatan yang hidup dalam gelap atau terang? Yuk jawab. Iya, kencang kali suara anak kelas 3 ini. Iya, ini hidup dalam terang karena Tuhan Yesus suka yang bersih, yang membersihkan rumahnya. Ya, kita letakkan sini ya.
Sekarang anak kelas 4. Nih, lihat gambarnya. Dia itu ngapain adik-adik? Yang kelas 4. Dia membuang sampah ke kali. Dibilangnya, banjir mah salahnya pemerintah. Masa kayak gitu dibilangnya adik-adik? Padahal kalau buang sampah ke sungai itu nanti banjir jadinya. Berarti ini perbuatan apa adik-adik? Dalam gelap atau terang? Yang kelas 4. Iya, ini perbuatan gelap. Gak boleh dilakukan ya. Oke. Kelas 5 ya. Yang ini. Nampak gambarnya adik-adik kelas 5? Ya, ini membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampah plastik diletakkan pada tempatnya, kalau sampah yang bukan plastik ditempatkan pada tempatnya juga. Ini anak kelas 5, coba jawab yang kencang ya. Ini perbuatan dalam terang atau gelap? Iya, perbuatan dalam terang. Oke, kita letakkan. Mana lagi ya? Ini lagi. Anak kelas 6, ini paling gampang ini. Sedang ngapain ini? Ini sedang berdoa. Oke, berdoa itu bagaimana? Sudah bisa ya? Iya, perbuatan yang hidupnya dalam terang. Oke. Kakak tambah satu lagi lah ya, adik-adik. Ini gambar apa? Ini gambar apa adik-adik? Pergi ke sekolah minggu. Iya benar. Coba semua jawab. Ini perbuatan dalam terang atau perbuatan dalam gelap? Iya, ini adalah perbuatan dalam terang. Oke. Udah? Oke adik-adik. Kita tempel sini ya. Udah. Dekat Yesus terang dunia. Jadi adik-adik udah paham kan? Yang mana perbuatan terang, yang mana perbuatan yang gelap. Oke, berarti sekarang adik-adik mau ikut Tuhan Yesus hidup dalam terang atau mau ikut yang gelap? Pasti mau ikut Tuhan Yesus hidup dalam terang. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik karena udah bantu kakak tadi untuk memisahkan mana yang hidup dalam terang, mana yang hidup dalam gelap. Kakak punya satu lagu buat kalian. Terima kasih banyak, kalian pintar, pekerja keras. Terima kasih banyak ya adik-adik. Ini kakak geser dulu. Sekarang adik-adik, karena adik-adik mau ikut Tuhan Yesus, mau hidup dalam terang, semuanya berdiri ya. Berdiri, kita bernyanyi ya. Biasanya kalau kita punya pelita atau terang, kita letakkan di depan, kita ikuti, ya kan? Jadi kita bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Coba adik-adik nyanyi dulu sekali. Mengikut Yesus, 1, 2, 3, go. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekarang kita bikin gerakannya adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu dia punya kuasa yang sangat besar, maka kita simbolkan dia sebagai jempol. Sedangkan kita tidak memiliki kuasa apa-apa dibandingkan Tuhan Yesus. Kita bikin kita sebagai kelingking. Ingat Tuhan Yesus selalu di depan ya. Adik-adik, kita selalu mengikut dia ya. Oke, pelan-pelan kita nyanyi ya dulu ya. Mengikut Yesus, 1, 2, 3, ya ikuti. Mengikut Yesus keputusanku. Oke, balik. Tuhan Yesusnya tetap di depannya adik-adik. Mengikut Yesus keputusanku. Oke, balik lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan lagi ya. 1, 2, 3, ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke adik-adik, sampai di sini cerita pada hari ini. Semoga kita semuanya menjadi anak-anak terang. Oke adik-adik, untuk menutup cerita kita pada saat ini, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, terutama anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami hidup dalam terang dan selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat adik kami Aswin yang berulang tahun pada 8 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan adik kami ini, biarlah dalam tumbuh kembangnya Engkau ikut campur tangan, biarlah dia bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, cerdas, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua dari Aswin, biarlah Engkau juga berkati Tuhan, mampukan mereka membesar-besarkan anak mereka ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga terus buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan Yesus juga yang memelihara, memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memuji Tuhan dengan judul Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan masuk si kuis, yaitu yang pertama untuk anak PGTK ya. Anak PGTK menggambar lilin dan salib. Nah, bisa minta tolong kepada orang tuanya. Nanti anak-anak sekolah minggu yang PGTK yang mewarnai ya, warnai dengan bagus-bagus ya, cantik ya. Oke. Nah, nanti dikirimkan, dipoto, dikirimkan ke grup WA yang sudah ditentukan. Dan yang untuk kelas 1 dan 2 itu menyusun huruf yang acak. Ini ada diberikan huruf yang acak sebanyak 10. Nanti adik-adik yang kelas 1 dan 2 itu menyusunnya. Contohnya nomor 1 itu ada JRUUJ. Nah, disusun jadi kata jujur. Jadi ini bisa saja nanti dia sifatnya hidup dalam gelap, bisa juga hidup dalam terang. Kayak jujur kan hidup dalam terang ya adik-adik yang kelas 1 dan 2. Jadi ini ya. Oke. Sekarang kelas 3 dan 4. Sama dengan tadi perintahnya, yaitu kelas 1 dan 2 sama perintahnya menyusun, tapi lebih banyak lagi 15. Oke. Nah, ini ya yang untuk kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5 dan 6 sama juga, hanya saja diperbanyak lagi, yaitu sebanyak 20. Oke adik-adik. Nah, nanti kalau sudah selesai, kirimkan ke grup WA yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.